kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari Ibu pengawas. Sebelum kita awali, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan kepada pembawa acara. Silakan pembawa acara. Ini sambil kita menunggu yang lain, tidak apa-apa, kita sambil jalan saja. Gimana? Kita sambil jalan saja Bapak Ibu ya? Oke Bu. Karena MC sudah siap, yang baca doa ada, ini yang mengaji juga sudah ada. Bicara pula dia. Yang sudah masuk, nih baru 13 orang. Atau kita gimana Pak Zafar? Kita tunggu 5 menit lagi atau kita langsung start? Maksudnya gimana? Buka. Bagaimana Ketua? Apakah kita langsung masuk atau sambil menunggu yang lain? Ini ada 13 orang yang sudah masuk. Tapi tidak sudah aku di dalam kan? Ambil kursi. Biar aku tidak absen, dia tahu juga sudah buka aku Bu. Pak kan? Pak Syukur sudah masuk ya Pak Syukur ya? Sudah nih Bu. Sudah Bu. Iya. Oh iya, Pak Syukur sudah, standby sudah. Oke. Mana absen? Ya, Ini gambarnya. Bu, mohon untuk Pak Syukurnya untuk mengaji, Bu. Kenapa? Pak Syukur. Kita awali aja langsung. Pakai Tak sofa kelihatan juga. sudah nama aku situ kan? Kagaknya saya. Nanti pada waktu mulai kegiatan baru di mute nanti. Sekarang aja enggak apa-apa. Ini Pak Aksa. Ada tadi bilang Pak Aksa. Tidak apa-apa Pak. Dua guru yang lain mana? Belum ikut atau bagaimana? Suaranya Pak. Jangan di-mute. Saya telepon dulu Ibu Haji ya. Oke. Ibu Kalau Sofin. Ibu Kartimah. Tapi dia lihat muka aku sudah sana kan? Cari aja. Belum di absen. ini apa? Ini apa nih? Anda ini maksudnya ini apa? Aku bayang rapat sini. Ini baru 15 orang masuk nih. Di kita nggak ada. Dia aku absen. Itu bukan apa? Itu absennya kok nggak bisa terbuka Ibu Haji. Sudah kok antar kemarin. Coba tanya Pak Gidi. Ini masuk kok begini. Aduh, pakaian lagi pun.
Iya lah, Albert. Assalamualaikum, kami dari SD Putra. Iya, Ibu Hadijah masuk. Farida masuk. Ada lagi ya, Pak. Ini baru 16 orang nih. Agus, Ibu Halikarit, Ibu Sulika. Ini Ibu Sulika ini ada dua nih. Yang satu atas nama Sulika, yang satu menggunakan Oppo. Sop. Ibu, Bu Haji, Iya, bisa dimulai aja, Bu. sambil ya. Iya, sambil malu. Oke lah, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Kita mulai saja ya. Bisa, Bu. Ya saja. Silakan. Bu Haji kak? Nanti pada waktu dimulai, tolong dimut Pak semua Pak ya. Oh, dimut semua, dimut ya. Dimut aja dulu. Nanti kalau ada acara diskusi sedikit baru kita buka aja. Silakan Pak Chandra selaku MC. Dimulai saja Pak. Geser aja. Masalahnya saya yang mau. Partisipan nih Pak ya, jadi ya. Jadi kita klik itu. Iya, Bu. Udah ya. Kalau aku mau pakai anu lagi. Saya mau bicara. Mana? Pakai ini. Nah, berarti kita mau. Langsung pakai karena memang tolongnya kita ya. Nama Bang Adis. Mana? Itu dia mana? Ini. Ini ya. Kalau di laptop bisa rupanya. Tidak bisa. Nanti mohon kepada teman-teman semua, begitu nanti acara dimulai, nanti begitu ada session untuk kita bisa berbicara, baru kita berbicara. Silakan Pak Chandra selaku MC, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Pak Chandra. Oh, Pak Chandra tidak bisa suaranya. Tolong dibuka anunya, Pak. Pak Chandra, Pak. Videonya dia enggak buka. Pakai bahasa isyarat kali ya, Pak Chandra.
Sudah, Bu. Boleh. Sudah bisa. Sudah, sudah. Pak Chandra, sudah Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa, Bu. Nah, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wafaqa man syaa min ibadihi lada yaqtali ta'at wa fisa bi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takun ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada Habib tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengawas kita Ibu Haja Jubaidah SAG dan seluruh asatizah dari masing-masing sekolah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pada pagi hari ini ada 5 acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembinaan, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Untuk pagi hari ini baca ala hadhihi niyati wa likulli niyati salihah wa billahi ta'ala al-Fatihah. Sudah. Belum ada, Bu. Belum ada. Tarian tangan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Syukur SPDI. Falyatafaddal alaihi masykura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi main nih. Dengar orang Ya, masih ada ya. Ya, silakan Kak Kira. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazil Ustadz Syukur SPDI yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan semua mendapatkan barokah dari ayat suci Al-Qur'an yang telah dilantunkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembinaan yang akan disampaikan oleh Hajah Jubaidah SAG, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan jualah pada hari ini. Kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pertemuan di Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk kepada acara pembinaan dan pemberitahuan informasi-informasi, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Ja'far Aziz Haryanto yang sudah banyak membantu saya pertemuan lewat Zoom meeting ini dan selaku host pada hari ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Chandra Wijaya ST MAG selaku MC pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Syukur SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Dan terima kasih kepada Pak Farid yang nantinya akan membacakan doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat pertemuan pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Ini adalah pertemuan dan terima kasih semua lah ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi, yang meluangkan waktunya dengan kesibukannya bermacam-macam kesibukannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena ini adalah pertemuan Zoom meeting yang pertama. Nah, biasa kita pembinaan secara langsung, ini hanya bisa lewat daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari satu pembinaan. Sebelumnya perlu saya informasikan tidak banyak Bapak Ibu yang mengetahui guru-guru binaan saya itu siapa-siapa saja, ada berapa jumlahnya begitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan dahulu, adapun guru agama Islam di Kota Tarakan, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu diawasi oleh 2 pengawas. Nah, satunya Pak Alimin dan satunya saya sendiri. Tapi khusus saya, itu yang saya awasi hanya guru-guru SD. Guru-guru SD yang mana SK itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Sedangkan Pak Alimin ada sebagian SD, SMP seluruhnya, dan SMA, SMK. Sebenarnya untuk SMA, SMK itu bukan ranahnya kita yang di kota, tapi ranah provinsi. Karena berkenaan dengan penandatanganan SKMT dan lain sebagainya, makanya diserahkan ke Pak Alimin. Jadi jumlah guru binaan untuk saya pribadi itu sebanyak 65 orang yang terdiri dari 22 PNS. Jadi 65 orang itu PNS hanya 22. Sedangkan non PNS ada 43. Jadi semua ada 65 orang. Nah, itu juga untuk semua sekolah swasta, khusus ulul albab itu diambil oleh Pak Alimin. Sedangkan SD swasta yang lainnya selain ulul albab adalah itu binaan saya. Saya mengakui untuk selama ini pembinaan langsung ke sekolah-sekolah itu ada beberapa sekolah yang belum saya bina sama sekali gurunya. Gurunya yang belum saya bina sama sekali. Nah, itu harapannya ke depan mudah-mudahan untuk pembinaan bisa secara merata, baik itu negeri maupun swasta. Tapi dalam keadaan pandemi begini, walaupun nanti mungkin tidak bisa pembinaan secara langsung tatap muka, daring juga bisa begitu ya. Ditambah lagi, guru kita yang ada di Kota Tarakan ini mengajar di sekolah dasar itu sangat kekurangan guru kita. Sudah lama sebetulnya diusulkan untuk tambahan guru, tapi belum ada penerimaan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi guru-guru kita sekarang yang mengajar, banyak yang mengajar itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kita bersyukurnya dalam artian kata, mereka masih mau membantu kita untuk mengajar agama. Mana ada yang kualifikasi pendidikannya sarjana ekonomi, ada yang manajemen, yang sama sekali sebetulnya tidak linear. Tapi itu tadi, karena kita kekurangan guru agama di Kota Tarakan, jadi kita bersyukur bahwasanya walaupun kualifikasi pendidikan yang tidak linear, Bapak Ibu mau masih membantu untuk mengajarkan pendidikan agama. Ya, nah, gitu ya. Ditambah lagi sudah kita kekurangan guru dalam beberapa saat ada yang lalu dan ada yang akan datang. Guru-guru kita pensiun. Khususnya binaan saya, seperti Pak Rustam dari SD 032 Tanjung Batu, pensiun. Nah, lalu Pak Haji Sahrudin dari 030, pensiun. Tambah lagi Pak Haji Muhammad Nasir dari SD Al-Hilal, Oktober ini pensiun beliau. Bulan Oktober, terhitung 1 Oktober beliau pensiun. Ditambah lagi di bulan Desember, 1 orang lagi yang pensiun, yaitu Bapak Muhammad Nasir dari 016. Sudah kita kekurangan guru yang ada
banyak yang kualifikasi pendidikan yang tidak linear, ditambah dengan guru-guru linear tapi pensiun. Jadi keluhan Bapak Ibu yang sering mengatakan bahwa saya mengajar saya lebih banyak, betul gitu ya. Ada 30 jam, 32 jam. Kadang-kadang ada yang 40 jam, yang ibaratnya bilang, aduh susah banget mengatur waktu. Tapi realitanya memang beginilah keadaan kita. Nah, jadi oleh Dinas Pendidikan dipersilakan untuk mengangkat tenaga honor, cuman ya tadi dengan konsekuensinya mereka tidak diharapkan untuk menuntut yang tunjangan macam-macam, yang seberapa aja dari sekolah itulah yang mereka terima. Tapi berpulang kepada kita niatkan saja, apapun yang kita lakukan kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan itu berkah. Ya. Nah, pada kesempatan ini banyak guru-guru kita nih, guru-guru baru, guru-guru yang sangat-sangat baru. Malah ada yang baru usia mengajar masuk ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, begitu. Banyak. Tapi nanti kita akan mencoba kalau ada waktu kita akan berkenalan sama mereka yang guru-guru baru. Tapi guru-guru baru insya Allah mengajarnya sistem mengajar dan administrasi mengajarnya tidak baru. Kemarin. Ya. Adapun kegiatan kita pada hari ini salah satunya yaitu berkenaan dengan nanti saya akan melakukan supervisi permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebetulnya kepada beberapa sekolah yang sudah saya supervisi, guru-gurunya saya sudah supervisi, tapi begitu terkendala dengan ada ada pandemi, jadi jadwal yang sudah saya dari beberapa guru yang saya sudah supervisi, di situ bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tolong Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan yang belum sempat hadir, itu yang saya harapkan pertama untuk pembuatan silabus. Silabus itu tertera sudah jamnya segala apa, cuman di cover silabus itu tolong itu sudah ada baik itu NIP-nya bagi yang PNS, nomor NUPTK, sekolah mana yang sekiranya begitu dilihat oleh pengawas atau dilihat oleh kepala sekolah atau dilihat oleh siapapun yang ingin tahu ini silabus siapa, itu tertera jelas, tidak perlu mereka tanya, ini silabus atas nama siapa ya? Oh ini PNS atau non PNS ya? Ini sudah sertifikasi atau belum ya? Nah, begitu. Jadi cover depan silabus itu sudah ada identitas diri kita yang lengkap. Ya. Nah, yang kedua yaitu mengenai prota dan prosem. Program semester dengan program tahunan. Ya, prota program tahunan, prosem program semester. Itu tolong Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengajar, sebelum pembelajaran itu kan biasa pada waktu kita membuat prota dan prosem itu dilaksanakan pada saat kita sebelum kita memasuki tahun ajaran, ada masa-masa jeda, kita tidak mengajar, masa libur, itu kita membuat namanya program tahunan dan program semester. Dan tolong pada prota dan prosem itu ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan Bapak Ibu yang mengajar, itu ditandatangani dahulu. Karena beberapa kali saya mengadakan supervisi, bukan hanya tahun ini saja, tahun-tahun yang lalu, itu mungkin sebenarnya tahu, cuman karena lupa meminta lebih awal tanda tangan kepala sekolah, tidak ada. Yang parah lagi tanda tangan, guru sendiri tidak tanda tangan di program semester dengan program tahunan. Jadi tolong Bapak Ibu, di program tahunan jam, ya
jam di semester 1 misalnya ngajar misalnya di KD 1 indikator ini misalnya begitu. Itu jamnya kelihatan. Jadi pada waktu kita menarik program tahunan untuk kita mensinkronkan dengan program semester itu tidak meleset. Jadi program tahunan itu harus jelas, ada sudah jam-jam yang tertera. Untuk materi ini, itu sudah jelas. Nantilah kita jabarkan ke program semester setelah dari program tahunan. Nah, jadi lebih bagus lagi ada beberapa guru yang sudah mencantumkan bukan hanya jamnya saja, tapi tertera di situ adalah tanggal. Tujuannya apa Bapak Ibu? Akan tanggal. Tujuannya akan tanggal itu pada waktu misalnya nih Bapak Ibu ada kegiatan atau berhalangan pada waktu itu, gitu ya. Itu dari begitu ada program semester atau tahunan semester itu. Semester, mereka sudah bisa menebak, oh tanggal ini, bulan ini, mata pelajarannya ini. Mereka tidak mengambang. Ini sekedar awal saja, insya Allah nanti kalau memang memungkinkan, kita akan langsung bagi yang khususnya nih bagi yang guru-guru yang baru gitu ya, guru-guru yang baru, insya Allah saya akan pembinaan untuk bagaimana cara menarik atau cara membuat program tahunan ke program semester dan sehingga menjadi RPP, begitu ya. Nah, setelah itu untuk RPP. Nah, untuk RPP itu adalah ruh kita. Ruh kita dalam mengajar. Rambu-rambu kita. Bukan hanya sekedar dibuat pada waktu kegiatan pelaksanaan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di RPP. Nah, RPP tujuannya yaitu supaya kita bisa menghandle atau kita bisa tidak keluar dari itu, dan supaya kita itu jelas RPP itu ada namanya langkah-langkah itu yang kita ikuti dalam RPP. Nah, begitu juga untuk agenda harian dan jurnal itu tolong Bapak Ibu diisi. Memang untuk sementara guru-guru yang non PNS atau guru yang belum sertifikasi itu belum bisa merasakan betul, walaupun nanti kita tidak buat jurnal tidak apa-apa gitu kan. Tapi pada waktu nanti begitu dipanggil dia untuk sertifikasi atau apa, atau misalnya dari kepala sekolah juga memeriksa tidak ada jurnal, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi saya mengharapkan jurnal itu atau agenda harian itu harus dibuat. Walaupun makanya saya bilang ada beberapa sekolah yang sudah saya datangi, khususnya sekolah negeri, alhamdulillah untuk jurnal, untuk RPP, silabus, prota, prosom itu alhamdulillah sudah ada, walaupun kayak prota, prosom itu sangat mulus, masih tidak ada tulisan apa-apa, hanya yang punya teman kadang-kadang di copy paste. Seharusnya copy paste tidak salah, tapi direvisi lagi sesuai apa tidak dengan yang punya kita gitu. Nah, selanjutnya adalah jadwal tatap muka. Jadwal tatap muka itu berarti jadwal kita mengajar. Itu harus ada Bapak Ibu. Jadwal mengajar harus jelas. Yang saya sarankan lagi, ada jadwal itu punya jadwal tersendiri. Dalam artian kata, kita sekolah, jadwal itu bisa menyatu dengan guru-guru yang lain di sekolah itu. Tapi bagi pengawas yang ingin melihat, bagi orang luar yang ingin melihat, itu bingung. Karena setiap sekolah itu beda. Ada yang hanya pakai kode, ada yang memang pakai tulisan, agama kelas ini, agama gitu. Ada yang pakai kode kelas berapa. Tapi kalau Bapak Ibu bikin jadwal
mengajar itu sendiri, tersendiri, khusus agama, itu akan mudah dilihat. Dan yang selanjutnya adalah absen siswa. Nah, absen siswa itu harus punya, dan setiap pembelajaran harus diabsen. Ini kita berbicara baik itu dalam keadaan normal ataupun dalam pandemi seperti ini. Absen akan selalu ada, terus ada. Memang dalam keadaan sekarang ini bagi guru-guru banyak yang jujur, banyak yang mengeluh. Mengeluh dalam artian kata malah mereka malah sedikit kebingungan, ya. Apalagi yang berkenaan dengan bikin Google Form atau apa. Jujur, saya aja kadang-kadang banyak bertanya sama Pak Japar. Apa-apa yang berkenaan dengan aplikasi saya sering tanya Pak Japar. Alhamdulillah membantu. Dia tengah malam pun ditelepon, iya juga Pak Japar. Maaf Pak Japar ya, kadang-kadang suka mengganggu. Nah, gitu. Karena dekat. Dan yang terakhir adalah buku penilaian. Kenapa? Untuk buku penilaian. Buku penilaian ini tolong yang sering jadi masalah bagi orang tua yang kreatif, orang tua yang aktif. Buku penilaian tolong diisi yang sebetul-betulnya, sesuai realita. Karena apa? Sering orang tua mengeluh bahwasanya anaknya sebenarnya pintar, anaknya sebenarnya bisa mengerjakan. Tapi kok nilainya begini? Kalau kita punya buku nilai anak-anak dengan nilai yang realita dan hasil mereka kita bikinkan buat seperti portofolio, ini loh kita buktikan, tidak terlalu banyak ngomong. Buktinya ini, kita sampaikan ke orang tua, ini hasil anaknya, ini nilai anaknya, ini bukti fisik nilai anaknya. Mereka tidak akan bisa mengelak apa-apa lagi. Tapi begitu mereka datang, orang tua mempertanyakan, ini orang tua yang aktif ya, mempertanyakan, kita tidak punya dasar, sudah. Walaupun anaknya sebenarnya memang betul apa bilang kita, cuma tidak ada bukti, kita dianggap salah. Jadi dari semua yang saya sampaikan di sini, baik itu yaitu mengenai silabus, rota, PP, agenda harian, jurnal, jadwal tetap muka, absen, dan buku penilaian, tolong. Mengikuti administrasi guru yang dituntut itu, Permendikbud itu buku kerja 2, buku kerja 3, buku kerja 4. Satu buku kerja 1 saja ada beberapa item. Buku kerja 2 itu ada beberapa item. Nah, jadi cukup ini. Jadi kalau begitu saya datang, misalnya saya supervisi ke sekolah, yang saya periksa adalah administrasi pelajaran dulu. Nantilah mengajarnya. Administrasi saja dulu. Nah, begitu saya periksa, nah baru situ saya ngadakan, misalnya pun ada yang kekurangan, baru saya ngadakan pembinaan. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pengawas itu sebetulnya mempunyai teknik 2. Itu memang ketentuan. Ada dia melakukan pembinaan dulu, baru penilaian. Ada yang penilaian dulu, baru pembinaan. Kenapa? Kalau misalnya dia pembinaan dulu, dengan harapan begitu dia habis membina, berapa bulan setelah itu mereka pengawas memeriksa, harapan sudah mendekati sempurna walaupun tidak sempurna. Tapi kalau misalnya penilaian dulu, baru pembinaan, dari situ kenapa begitu? Nah, dari penilaian kita lihat, oh si A dia kekurangannya, dia kurang sempurnanya di ini, pembinaan yang kekurangan. Nah begitu. Jadi ada 2. Jadi selama ini yang saya gunakan adalah saya menggunakan yang kedua, yaitu penilaian baru pembinaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya Alimin memang kadang ada berbeda. Kalau saya supervisi Bapak Ibu, sedikit banyaknya saya konfirmasi lebih awal. Ada pemberitahuan.
saya tanggal, makanya saya minta jadwal mengajar, saya tanggal ini ya, atau kesepakatan dulu. Bagaimana saya jam ini, kelas ini saya masuk supervisi. Saya pasti ada pemberitahuan. Tapi kalau Pak Alimin Itu kok dua? mempunyai dasar juga, Dua kenapa kan memang beliau hukum ada? tidak menjatuhkan gitu. Jadi pada intinya pengawas itu tujuannya sama. Kita sama-sama belajar, kita menganggap diri kita tidak lebih pintar, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kalau sekiranya nanti ada di dalam pikiran saya, dalam pembinaan ada yang salah, ya apa sharing saja, sampaikan saja. Nggak jadi masalah. Nah, jadi masalah. Ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas, untuk yang teman-teman yang belum disupervisi, nanti insya Allah, apakah nanti ada beberapa sekolah saya dengar sudah supervisi kepala sekolah baru-baru ini, mereka mendatangkan, ada yang mendatangkan 5 murid, ada yang 6 murid, ada yang 7 murid. Kalau saya mungkin tidak usahlah kalau caranya seperti itu supervisi dulu. Walaupun supervisi mungkin sifatnya sifat supervisi setiap daring aja lah. Nah, nanti insya Allah 2 hari ke depan saya mau bikin ini link untuk observasi ya. Observasi nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk diisi. Nah, tujuannya saya ingin lihat seberapa memahami Bapak Ibu tentang administrasi pembelajaran. Boleh buka buku, tapi diharapkan sih kalau mau dibimbing berarti nggak usah buka buku. Berarti kalau misalnya nanti nilainya di bawah standar, dibina. Tapi kalau misalnya nilainya sudah mencapai standar, berarti saya anggap sudah mampu. Ya, nah itu yang berkenaan dengan administrasi pendidikan. Ini host, bagaimana host? Kita sampai jam berapa ini, Pak Jafar? Waktu, Bu. Waktunya hampir. Sudah 1 jam. Lebih sudah. Waktunya hampir. Sudah, iya sudah. Jadi bagaimana nih? Sudah dulu, yang poinnya sudah masuk semuanya? Sudah. Poin sudah masuk sebenarnya. Cuman ada sedikit saya sampaikan mengenai ini sebetulnya nih, yang aplikasi siaga. Tapi kalau memang sekiranya sudah, atau kita tanya sama Bapak Ibu yang lainnya, kira-kira Bapak Ibu kita, ini kemarin sempat diskusi sama Pak Jafar, itu kan untuk yang Zoom itu waktunya hanya 40 menit. Nah, kalau kita mau meneruskan berarti nanti otomatis bisa sambung lagi, tapi keluar gitu dulu Pak ya? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita lanjut atau kita gimana nih? Ini pembinaan secara awal saja dulu. Insya Allah nanti ada pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan nanti nih. Siap. Siap, Bu. Gimana? Iya, siap. Siap, lanjut. Oke, lanjut lah. Lanjut sedikit mengenai ya. Itu untuk administrasi pembelajaran. Nah, lalu sekarang untuk pengisian data di aplikasi siaga. Nah, aplikasi siaga. Jadi saya anggap tadi untuk materi pembinaan, baik itu mengenai silabus dan perangkat pembelajaran yang lainnya, saya anggap itu sudah untuk tahap awal, saya anggap sudah selesai. Sekarang ke aplikasi siaga. Tolong Bapak Ibu semua, baik itu yang PNS dan non-PNS, baik yang sudah sertifikasi ataupun belum sertifikasi, data di aplikasi siaga itu tolong diisi Bapak Ibu. Ya, pelajaran itu kasihan Pak Tris bolak-balik mengatakan input, masukan begitu ya. Dan saya paham juga kadang Bapak Ibu rajin sudah memasukkan jadwal mengajar, cuma belum diperpal sama admin. Ada waktunya seperti itu. Ada waktu seperti itu. Pada kesempatan ini saya sampaikan Bapak Ibu,
Yang kemarin kami minta semua guru-guru honor untuk memasukkan mengisi buku tabungan dan rekening, gitu ya, Bapak Ibu ya, mengisi rekening yang insya Allah akan mendapatkan bantuan insentif dari pusat. Itu ternyata ada kriteria, nah itulah fungsinya aplikasi siaga. Begitu Bapak masukkan di situ, Bapak Ibu masukkan data, itu langsung terupdate. Kalau Bapak tidak masukkan, Bapak tidak akan tahu. Nah, ternyata di situ yang masukkan tarakan yang masuk hanya 5 orang. Hanya 5 orang saja. Kalau yang nunukan lebih banyak. Karena ada kriteria-kriterianya. Yang diambil adalah yang honor di bawah tahun 2010. Jadi yang masuk kemarin, pertama yaitu Ibu Anis dari 08. Yang kedua Ibu Halija 010. Yang ketiga Ibu Sartika 029. Setelah itu Ibu Pak Syukur yang nomor 4. Dan yang nomor 5 adalah Ibu. Ya boleh pulang, tapi periksa lagi. Nah, jadi ada 5 orang saja. Jadi, tapi jangan ini, jangan yang lain jangan berkecil hati. Insya Allah isi saja apa yang diminta dari aplikasi siaga, diisi saja. Itu pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Nah, jadi yang terkhusus lagi, yang kemarin alhamdulillah ada yang masuk untuk diklat sertifikasi. Nah, itu sudah ada beberapa orang juga dari kita, SD ada juga masuk berapa. suara kalian. Tapi kita berdoa. Ini tolong, ini Vivo 1907 ini siapa ini? Tolong di-mute, Bu. Diredam tadi, sekarang enggak sudah. Ini Ibu siapa nih? Pakai masker, jadi saya enggak tahu siapa. Masker putih siapa nih? Masker putih tanpa nama nih. Waktu, Bu. Siapa? Ini pengawas tuh. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit. Sudah. Sebetulnya ada beberapa nih yang ingin saya sampaikan ini. Ada beberapa yang belum menginput, belum masuk ke aplikasi siaga, dan ada juga yang belum ini, belum apa namanya nih, belum mengisi NUPTK di siaga, ya. Tapi tidak apa-apa, pertemuan kita yang pertama, mudah-mudahan nanti ada pertemuan yang selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, hari ini tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, tepat tanggal 27 bulan Safar ya, 1442 Hijriah. Ini adalah hari Arba Mustakmir. Diharapkan Bapak Ibu, saya himbau untuk nanti membaca surah Yasin dari awal dan sampai ketika bacaan Kaulamir Rabbil Rahim itu diulang sebanyak 313 kali. Saya mengingatkan saja, saya yakin Bapak Ibu sudah ingat, cuman tidak ada salahnya kita saling berbagi dalam hal kebaikan, mengingatkan dalam hal kebaikan. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa memakai pita. Maafkan saya jika ada salah kata, maklumlah saya hanya manusia biasa. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host. Ke MC. Ya dibuka, Bas, supaya bisa menyapa. Assalamualaikum, Bu Haji. Halo, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ada ngaji dulu. Lalu yang baca doa dulu ya, baca doa dulu. Lanjut baca doa. Ustaz Farid. Mana MC kita ini?
doa untuk kegiatan kita pada hari ini? Silakan Pak Ustadz Farid. Pak Ustadz Farid, itu dibuka suaranya Pak. Jangan dimut. Apa kepong? Ustadz Farid. Biasanya audio dibuka Pak Ustadz Farid. Lanjut. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kita tutup. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Haji bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala manfaatinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oi Pak Haji. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada kita nih, MC kita nih ya. Langsung saja saya langsung ambil alih. Demikianlah acara kegiatan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan singkat ini kita selalu sehat, selalu diberikan hidayah Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini akan berlanjut. Saya yakin percaya ini tidak maksimal secara keseluruhan, tapi yakin dan percaya mudah-mudahan ada hikmahnya walaupun Bapak Ibu ya. Kalau untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan atur bagaimana mekanismenya. Kita tutup acara kita pada hari ini pagi menjelang siang dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Silakan. Selamat lanjut.